karena kami boleh ada kesempatan lagi untuk dapat bersekutu bersama. Dan pada pagi hari ini kami melanjutkan akan soteriologi dan berdoa supaya Tuhan tolong kami. Kami akan mulai dengan aspek-aspek keselamatan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur dan menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, itu bahannya sudah ditayangkan oleh Pak Oh, Marun gitu ya. Nah, oh itu jadi bahan. bahan Iya, itu tapi jadi satu ya, Pak? ya, kan itu Karena mata kuliah panjang. kah? Ya, mata kuliah saya. Jadi saya lanjutkan 2 sesi itu. Ya, baik, kita baca dulu Bu ya. Baca dulu Bapak Ibu firman Tuhan dari Yohanes 3, 16, 17, 18. Ya, Yohanes 3 sebagai dasar ya. Eh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, melainkan barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ya, saya kira ayat-ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Jelas ayat 16 itu saya sudah sampaikan bahwa ada 2 pengertian kasih Allah akan dunia ini. Jadi penebusan itu sifatnya dunia, ya, skopnya luas. Berarti jadi ketika Yesus mati di kayu salib itu untuk semua manusia, ya. Tetapi untuk mencapai keselamatan itu sifatnya personal, ya, pribadi. Karena di situ dikatakan supaya setiap orang yang percaya, ya. Jadi percaya dulu. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ini luar biasa. Ya, karena dibilang sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, itu alasannya. Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Nah, itulah keinginan Tuhan ya. Lalu ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, pada Kristus, ia tidak akan dihukum. Ya, tetapi barang siapa yang tidak percaya, ya udah, nasibnya sudah jelas itu. Ya, jadi itu dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itu dasar dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, waktu lalu saya sudah memberikan pengertian tentang keselamatan itu secara etimologi, pengertian keselamatan secara teologi, ya, bahkan pengertian keselamatan menurut agama-agama lain, ya. Lalu pengertian keselamatan menurut menurut tokoh-tokoh gereja, ya, yang kita tahu seperti Martin Luther, ya. Martin Luther dia sudah jelas bagi kita keselamatan hanya karena anugerah sola gratia. Ya, kita nggak punya andil di sana, tapi ada tuntutan, nanti sebentar saya sampaikan. Sola gratia, pemberian cuma-cuma, anugerah. Tetapi untuk menerima anugerah itu, menerima keselamatan itu harus dengan iman, sola fide. Percaya dulu, nah, baru diselamatkan. Lalu ada sola scriptura, artinya firman Tuhan, hanya firman Tuhan yang menyelamatkan, Alkitab, ya. Jadi 3 itu. Lalu didukung oleh Calvin, Johannes Calvin. Sebenarnya mereka punya pemikiran yang sama, ya, pemahaman sama. Dia dukung, ya. Nah, Calvin juga bicara soal keselamatan dari sudut predestinasi, ya, pilihan Allah. Dan itu Calvin mendasarkan pemahaman teologinya itu berdasarkan teologi Yohanes itu, ya. Allah yang memilih, ya. Allah memilih kita sebelum dan juga berdasarkan pada teologi Paulus dalam Efesus 1.
Ya, ayat 4 dia bilang, di dalam dia, dalam Kristus, Allah telah memilih kita. Ya, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bahasa Yunaninya dipakai kata prokataboles kosmo. Artinya pemilihan kepada kita, Allah memilih kita sebelum segala sesuatu ada. Nah, itu nggak masuk di logika kita, tapi itu masuk di logika Allah. Karena tinggal waktunya saja kok Tuhan hadirkan kita. Jadi bayangkan, Yeremia katakan bahwa sebelum kita dibentuk pun Tuhan sudah memilih kita, sudah mengenal kita. Nah, jadi itu pemilihannya, itu luar biasa. Nah, namun demikian, pandangan Calvin ini mendapat tantangan besar dari berbagai kalangan teologi. Ya, berbagai kalangan teologi. Bahwa seolah-olah Allah itu pilih kasih. Dia pilih kita, ke orang lain tidak. Nah, kalau saya menjawab itu, saya bilang begini, loh memang kita yang dipilih ini memang hebat apa? Tidak ada kebaikan dari kita pun, satu pun tidak bisa menyentuh hati Allah untuk memilih kita. Tapi kalau Allah memilih kita, bersyukurlah Allah memilih Anda dan saya. Ya kan? Yesus berkata, aku memilih kamu, bukan kamu memilih aku. Jadi kalau orang yang memilih Tuhan, ya berarti penduduknya sampai 8 miliar itu sudah percaya Yesus semua. Tapi ternyata dari penduduk dunia hampir 8 miliar itu baru mau setengahnya. Iya, 3 atau 4 miliar. Ya, sisanya masih begitu banyak. Jadi seolah-olah seolah-olah Tuhan itu pilih kasih. Nah, tidak ada satu titik kebaikan pun yang menyentuh hati Tuhan untuk memilih kita. Tapi dia memilih kita karena kasih dan rahmatnya. Nah, dalam pemilihan itu ada prosedurnya lagi. Ya, mengutus juru selamat, itu Yesus. Siapa yang percaya, selamat. Pemilihan kedua adalah melalui penginjilan, PI. Ketika kita melayani seseorang, misalnya non-Kristen, lalu ketika dia percaya, nah saat itu pemilihan itu berlaku bagi dia. Dan sebagainya. Ya, dan yang berikut adalah Roh Kudus yang bekerja. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu sekarang, dunia-dunia Islam segala macam, Roh Kudus mulai menginjilin, ya, tanpa orang menyampaikan, Tuhan berbicara dan mereka boleh ini. Kita lihat di Pakistan, di Irak, di Suriah, ya, di negara-negara Islam tertutup, Mesir yang sekarang gereja sudah bangun, Israel pun antikris sebenarnya Israel itu sekarang kalau mereka nggak percaya Yesus sekarang sampai sekarang itu secara bangsa mereka belum percaya, tapi secara personal ya banyak yang sudah percaya, maka mulai jadi gereja lahir karena orang Israel secara individu percaya, juga bangsa-bangsa kafir yang percaya, maka itu jadi gereja. Itu diungkapkan oleh Paulus dalam surat Efesus kayak gitu. Jadi karena bukan karena saya namanya Calvin dan saya bilang Calvin, tapi ya Alkitab ya. Nah, lalu berikutnya lagi ada pendapatnya, sekali selamat diselamatkan tetap selamat. Nah, begitu banyak orang langsung, wah itu nggak benar. Nah, ini teologi, bos. Ya, saya sudah sampaikan kepada 30 pendeta yang saya ngajar, mereka semua menolak. Nah, lalu bilang, kalau menurut Bapak gimana? Ya, menurut saya terima, dan saya mengaku terima dan tidak terima. Loh, gimana tuh? Ya, sekali selamat tetap selamat itu hanya berlaku bagi orang yang sudah bertobat, percaya, dan setia sampai akhir, itu selamat. Tapi sekali diselamatkan tetap selamat tidak berlaku bagi orang-orang Kristen sekalipun, yang duniawi, yang KTP, yang labelnya Kristen, tetapi ya rajin gereja dan sebagainya. Tetapi kalau dia cara hidupnya, perbuatannya zina, masalah amoral, pencuri dan sebagainya, sampai mereka mati, ya mati dalam dosa itu, tidak selamat. Jadi orang Kristen juga jangan bangga, oh sekali selamat kita tetap selamat. Tidak bisa. Ya Paulus katakan kerjakan keselamatan itu yang didukung oleh Arminian. Ini saya pengulangan saja. Nah, tetapi konsep Calvin yang terkenal tulip itu, total depravity, itu sudah dibahas juga oleh Pak Merudut. Itu kerusakan total. Ketika manusia berdosa, rusak segala-galanya. Nah, orang lain masih juga nantang. Oh enggak kok, masih ada kebaikan. Iya,
Setelah dipulihkan kembali, baru kebaikan ada. Ya, baru semua ada. Ya, jadi kerusakan total ini membuat keselamatan menjadi penting. Allah punya master plan untuk menyelamatkan manusia. Ya, melalui Yesus, dia datang dalam rupa manusia. Ya, unconditional election. Iya, itu pembelian itu tidak bersyarat. Ya, saya sudah katakan bahwa kalau kita memilih baju, memilih jodoh, ya ada syaratnya. Oh, ini warna ini cocok dengan saya. Jodoh. Ya, ini saya mau supaya perempuan begini. Laki-laki juga ketika perempuan memilih, oh saya mau laki-laki begini. Itu selera kita. Itu syarat. Tapi Allah memilih kita, dia tidak pakai syarat. Kalau dia pakai syarat, kita tidak memenuhi syarat. Itu masalahnya. Lalu ada limit atonement. Itu apa? Penebusan terbatas. Nah, ini lagi dapat tantangan. Penebusan terbatas itu tadi seolah-olah Tuhan itu pilih kasih. Enggak. Penebusan terbatas itu berlaku itu dalam Yohanes 3 ayat 16 itu. Ya, dia sudah mati untuk semua kok. Ya, tapi terbatasnya di mana? Hanya orang yang percaya saja. Kalau nggak percaya sudah, kitab tadi sudah jelas. Ya, saya baca tadi. Limit of ada irresistible grace. Nah, anugerah yang tidak boleh ditolak. Tuhan kasih hidupnya buat kita kok nolak. Kalau nolak ya sudah. Nah, ini kita lihat kembali kepada hak asasi manusia. Hak manusia. Dia punya hak untuk menolak dan menerima. Itu pendapat dilanjutkan oleh Arminian. Ya. Jadi kalau ditolak ya sudah. Manusia punya hak kok, punya kebebasan untuk menolak dan menerima. Nggak dipaksa. Ya. Ya kan? Lalu jalan itu sudah jelas kok. Akulah jalan kebenaran hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Sudah jalan, tapi mau pilih nggak? Ya kalau nggak ya sudah. Sayonara. Tuhan tidak paksa dan Tuhan juga tidak boleh dipaksa. Hanya tinggal Roh Kudus berkarya di dalam setiap orang untuk apa? Ya dia mau bertobat atau tidak datang kepada Yesus. Nah terakhir itu apa? Dikatakan perseverance of the saint. Apa? Ketekunan orang-orang kudus. Nah ketika itu tadi, ketika kita percaya Yesus dan tekun sampai selamatlah. Nah itu yang pandangan Calvin, saya senang sekali itu yang terkenal dengan tulip. Nah lalu kita lihat ya Jacobus Arminian dari Belanda. Nah dia mendukung kedua pendapat Calvin maupun Luther. Jadi dia bilang begini, ya itu karena keselamatan karena anugerah, makanya pelihara baik-baik. Dia pakai teologi Paulus dan Filipi itu. Pelihara baik-baik, ya. Kerjakanlah keselamatanmu itu dengan apa? Setia, tekun, dan seterusnya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu saja sebenarnya. Jadi harus, ya. Lalu dia bilang manusia juga punya hak bebas untuk menerima dan menolak. Ya silakan. Anugerah sudah diberikan ini. Ya, tinggal mau ambil atau enggak, itu hak manusia. Ya, dan saya juga yakin ya, maka itu pendapat Jacobus Arminian itu kebanyakan dipakai oleh banyak orang karismatik, gereja karismatik, terutama Pentakosta. Iya, jadi kalau enggak pelihara keselamatan hilang. Betul juga. Nah, lalu Paulus ya kemarin sudah dibahas juga ya. Paulus bilang keselamatan karena anugerah, bukankah itu kasih karunia, bukan perbuatan baik kau. Tidak ada perbuatan baik manusia yang menyelamatkan diri. Ya, lalu harus hidup saleh, hidup kudus dalam Galatia pasal 2 tuh. Ya, lalu Yakobus mengimbanginya. Keselamatan terjadi juga karena iman kepada Kristus, tapi juga perbuatan baik. Perbuatan baik bukan diukur-ukur, ditimbang-timbang seperti teman kita yang kawan kita yang lain. Ya harus berbuat baik. Ya kalau dia beriman, tapi dia juga judi, main rentenir, berzina dan sebagainya. Apa itu dia selamat? Nggak bisa. Perbuatan baik maksudnya. Nah, itu ya, jadi pengertian-pengertian yang saya sudah ulang kembali supaya kita ingat sebagai pengingat. Nah, sekarang kita masuk di dalam aspek-aspek keselamatan. Jadi walaupun Yesus sudah mati di kayu salib, dia sudah segala macam, tapi ada prosedurnya. Ada syarat-syaratnya untuk menerima keselamatan itu. Ya, maka itu kita lihat aspek-aspek ini cukup sekitar 15-16 saya lari saja. Yang pertama firman yang memberi hidup. Ya sudah jelas dalam Yohanes 1 ayat yang ayat yang
ayat yang 1-4 itu. Saya kira tidak asing lagi buat saudara dan saya. Ya. Lalu berikut adalah jadi firman yang menyelamatkan. Yohanes membuka Injilnya dengan menjelaskan dan memperkenalkan Yesus Kristus sebagai logos, ya, atau firman yang bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah itu sendiri. Itu pertama. Jadi firman yang menyelamatkan, ya, memberi hidup. Hidup itu artinya keselamatan. Ya. Yang kedua, Pak. Ya, yang kedua adalah ya, pengangkatan anak, adopsi. Itu kemarin sudah disinggung oleh Ibu Lucy, ya. Itu sangat jelas Yohanes 1 ayat 11-12. Efesus 1 ayat 5. Nah, jadi ini terjadi karena penolakan bangsa Israel. Ayat 11 itu berkata berlaku untuk orang-orang Israel, ya, umat pilihan. Dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa tuh? Israel, bukan bangsa kafir. Milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaan itu menolak dia. Nah, karena milik kepunyaan Israel menolak dia, barulah bangsa-bangsa kafir di ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, itu dia. Jadi ayat 12, ayat 11 berlaku untuk orang Israel. Ya, karena mereka menolak Yesus, maka keselamatan bagi seluruh bangsa kafir. Ayat 12. Nah, jadi sekarang ini orang percaya itu gereja, ya. Kaki kanan kita sudah mau masuk surga, Israel masih di bumi, masih jauh. Nah, kapan Israel diselamatkan? Nanti ketika perang Harmagedon, ya, perang dunia ketiga Harmagedon. Semua bangsa akan melawan Israel. Dan ketika itu Israel kalah, baru dia minta tolong ke atas, hands up. Lalu minta tolong ke atas, baru Yesus datang dengan tentara-tentara surgawi. Baru Israel lihat, Yesus datang dalam bentuk manusia juga. Makanya kita ingat mereka bilang dia yang naik ini sama dengan dia akan kembali, sama. Nah, nanti sudah datang semua bangsa meratap dia, melihat dia. Nah, Israel bilang, nah itu dia, itu juru selamat, itu Mesias. Dulu itu bukan yang lahir di kandang. Oh, Mesias kok lahir di kandang? Nggak bisa lahir di kandang. Dia anak orang miskin, kok anak tukang kayu, kok juru selamat gimana, dari mana? Nah, nanti baru Yesus datang, baru. Nah, ini dia. Ini dia. Baru Israel percaya. Karena di dalam kemarin Ibu Lucy sudah khotbahkan atau apa ya, tentang Roma 9, Roma 10. Israel akan diselamatkan. Bahkan kita lihat di Nubatan Yeskiel, Yesaya, itu nanti ya. Nah, jadi untuk selamat itu harus diadopsi dulu. Ya, prosesnya kita lihat ya. Huio Tesias, artinya apa itu bahasa Yunani? Pemberian posisi secara legal sebagai anak dalam keluarga. Ya. Lalu yang kedua adalah teknon, artinya apa? Kehadiran seorang anak dalam satu keluarga melalui kelahiran biasa sebagai pelengkap keluarga. Itu pengertiannya. Nah, itu berlaku bagi sekarang misalnya ada orang yang tidak punya anak, lalu dia angkat anak dari dari saudaranya atau dari orang lain. Ya, huios, ya, artinya seorang anak yang diangkat oleh satu keluarga menurut hukum yang berlaku dan menjadi ahli waris. Nah, jadi pengangkatan anak itu ada hukumnya, ada syaratnya. Bapak Ibu kita angkat anak enggak sembarangan. Harus ikut legalitasnya, hukumnya. Kalau enggak bisa. Nah, anak yang diangkat itu diberlakukan seperti anak kandung. Ya, jadi selama keluarga itu enggak punya apa-apa, enggak punya anak, dan mereka orang kaya raya, kekayaan itu akan menjadi milik dari anak yang diangkat itu. Iya kan? Papa mama saya angkat anak satu, terus mau kasih masuk ke tanpa hukum itu, tapi anak keluarga. Mau kasih farm sinain. Saya bilang enggak boleh. Ada mama papanya kalau kecuali dia jauh. Ini rumah di depan ini. Besok-besok dia pulang. Harus ada hukumnya, dasar hukumnya. Nggak bisa.
Nah, akhirnya apa? Setelah papa mama saya meninggal, ya anak itu udah kembali ke papa mamanya. Iya kan? Jadi kalau Bapak Ibu kasih kasih tahu kepada anak-anak atau siapapun cucu nanti, kita berdoa punya anak. Tapi kalau nggak punya anak, nah angkat anak nggak apa-apa, tetapi ada dasar hukumnya harus menghukum. Nah, sehingga anak yang kita angkat itu akan memiliki hak yang sama dengan kita. Nah, begitu juga ya, huiothesis itu dari pengertian ini, ketika kita diangkat menjadi anak diakui, ayat 12 tadi, ya, diakui sebagai anak-anak Allah. Nah, itu dia. Kalau nggak bisa. Jadi keselamatan itu prosedur kedua adalah harus melalui lalu yang ketiga, pilihan, ya, election ya, pilihan. Ya tadi adopsi ya. Nah, sudah jelas kan? Ya 6 ayat 70, 13 ayat 18a, 15 ayat 16, 19. Ayat-ayat ini bicara tentang pemilihan. Masih banyak lagi. Efesus 1. Ya, apa itu? Pilihan election adalah perbuatan Allah atau cara Allah dalam memilih orang-orang yang akan diselamatkan berdasarkan karakter Allah sendiri. Ya, metodenya adalah saya sudah jelaskan tadi ya, mengutus juru selamat. Kedua, melalui PI, ya, dan melalui pekerjaan Roh Kudus sendiri yang menginsafkan manusia untuk bertobat dan percaya kepada Yesus. Itu pilihan. Nah, marilah kita bersyukur loh. Bapak, Ibu, dan saya sudah dipilih. Nggak usah pikir orang lain. Pikir orang lain lewat kita doakan, kita melayani. Supaya mereka pilihan itu nyata. Ya kan? Misalnya orang-orang Islam yang sebelumnya itu. Kita bilang, apa kita bilang, oh mereka nggak pilih? Enggak. Tapi ketika mereka percaya Yesus, apakah itu lewat pengalaman-pengalaman empiris, apakah itu melalui penginjilan, ya itu panggilan berlaku buat mereka. Jadi, nah ini konsep ini yang ditentang oleh begitu banyak teologi. Mungkin juga di antara Bapak Ibu dan saya menentang ini, ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kekayaan apa? Perbedaan pendapat itu adalah kekayaan menurut saya. Ya jadi saya bersyukur loh. Saya latar belakangnya breakdance, orang yang benar, dulu dagang tipu-tipu orang. Ya, lalu saya dikasih nama Calvin supaya jadi tokoh gereja segala macam. Oh, dulu saya ya lakukan hal-hal yang nggak benar di hadapan Tuhan. Tapi karena Allah sudah memilih saya, jadi biar saya mutar kemana pun, pada akhirnya saya jadi pendeta juga, hamba Tuhan juga kan. Itu ya bersyukur, sama deh Bapak Ibu juga. Nggak usah apa pikir orang lain, kok Allah pilih saya, mereka enggak. Nggak usah pikir itu. Ya, pertama kita bersyukur karena Tuhan sudah pilih kita. Terima kasih Bapak di sorga, saya sudah dipilih oleh Engkau. Tapi kedua kita pikir orang lain melalui apa? Doa kita yang penginjilan dan sebagainya. Nah, baru mereka dipilih di pemilihan itu. 4, ya, substitution, pengganti. Artinya apa? Kematian Kristus menggantikan orang berdosa, ya, itu di dalam ayat-ayat itu cukup jelas. Nah, mari kita lihat teori-teori sumbang tentang kematian Kristus. Ya, ada beberapa teori ya. Yang pertama adalah marturia teori, teori mati syahid. Bahwa Kristus berpendapat bahwa Kristus merupakan puncak, dia mati karena puncak ajarannya di mana ia sendiri mati syahid untuk membela kebenarannya yang diajarkan. Ini salah, Pak. Bukan itu. Dia bukan mati untuk membela kebenaran yang diajarkan, tidak. Ya di satu sisi memang, di satu sisi kita bilang demikian. Misalnya dia menyakan tentang keselamatan. Ya. Ya. Yang kedua, the moral influence theory, teori pengaruh moral. Ya, bahwa kematian Kristus adalah kematian biasa yang dipengaruhi oleh moralnya supaya ia meninggalkan kesan teladan. Tidak ada nilai objektif yang diakui teori ini. Ya, ini paham apa Holongan Society ya. Jadi ini kedua juga nggak benar. Seolah Tuhan Yesus mati karena moralnya, ya meninggal sebuah keteladanan. Ya, memang di Petrus keteladanan pendidikan Kristus, tapi kematiannya bukan sekedar itu. Lalu berikut simpati mom teori. Itu teori simpati ibu. Ya, jadi Yesus mati itu sama seperti seorang ibu yang bersedih karena anaknya telah ya sebentar lagi dia sakit parah, sebentar lagi akan akan direnggut kematian. Ya, jadi Yesus mati karena seperti itu. Ya, dia simpatik. Ini teori yang salah. Yang berikut the identification theory. Teori identifikasi. Teori ini mengatakan bahwa Yesus mati karena dia menyamakan diri, penyamaan diri dengan manusia.
Ya siapa suruh maunya makan diri dengan manusia, maka matilah. Berarti Yesus orang berdosa. Kira-kira gitu ya. Jadi ini penyemahan diri bahwa Yesus seolah-olah terlalu menyemakan diri ya dengan orang berdosa maka dia mati. Ini teori yang enggak benar. Ya, lalu ada directorial governmental theory. Teori rektor atau pemerintah mengakui nilai objektif kematian Kristus, namun Allah dianggap sebagai pihak yang dilukai. Ya, seperti rektor dan pemerintah, sehingga tidak ada keseimbangan dalam kepribadian Kristus, sehingga ada unsur dendam. Nggak ada. Ya, oke. The ransom to setan teori. Nah, ini teori tebusan kepada setan. Bahwa teori pertama bahwa Yesus mati di kayu salib itu untuk memuaskan hati setan. Yang nggak bisa. Ya, tidak bisa demikian. Tetapi yang benar adalah kematian Kristus di atas kayu salib memuaskan hati Bapa, hati Allah, sekaligus memuaskan kita orang beriman. Jadi ketika Yesus berkata tetelestai, telah selesai, Bapa sudah selesai, semua sudah kerjakan perfect, sempurna. Tuhan puas karena misi Allah itu berhasil. Iya gitu. Dan kepuasan itu juga dirasakan oleh saudara dan saya. Ada nyanyi, ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengannya. Jadi Bapak Ibu kita puas karena kematian Kristus. Ya, selesai, sempurna, perfect di atas salib. Tetelestai artinya sempurna, perfect. Nggak ada lagi yang perlu dikerjakan oleh dia. Sudah sempurna. Ya, nanti Roh Kudus yang meneruskan. Setelah aku pergi ke sana, kirim Roh Kudus, Roh penolong Parakletos untuk menolong kamu menolong kamu untuk apa lagi? Membimbing kamu, memenuhi kamu, mengontrol kamu. Ya, dan sekarang berlaku untuk Roh Kudus. Kita hidup di zaman ini. Ya. Nah, jadi itu yang kita lihat teori tentang kematian itu. Berikut, ya. Next, Pak. Nah, yang berikut adalah tunggu Pak ya. Nah, berikut adalah yang keempat ya. Empat. Oh, empat sudah. Yang kelima, penebusan, redemption. Itu Ibu Lucy kemarin sudah singgung. Ya. Nah, penebusan ketika Yesus mati di kayu salib ada transaksi. Itu yang dijelaskan dalam 3 istilah Yunani ini. Agorazo, artinya arti harfiahnya membeli, membayar, atau menyerahkan sesuatu sebagai harga pembayaran yang setimpal dengan barang berharga lainnya. Arti teologinya adalah bahwa kematian Kristus di kayu salib adalah membeli dan membayar lunas orang berdosa dengan harga yang mahal, yaitu dengan darahnya sendiri, darah Kristus. Ada sebuah transaksi gitu loh. Agorazo, dia membeli dan membayar lunas, tidak pakai kredit. Ya. Nah, yang kedua, ex agorazo. Nah, kata ex dalam bahasa Indonesia itu bekas, mantan, mantan istri, mantan suami, bekas dan sebagainya. Ya, kecuali anak ya, anak tidak ada yang lebih mantan, bekas tidak. Ya. Nah, tapi kata ex di dalam bahasa Yunani yang di depan itu adalah sebuah penekanan. Jadi penekanan untuk menjelaskan agorazo tadi. Jadi ex agorazo arti harfiahnya adalah mengeluarkan dan memindahkan orang berdosa dari tempat yang bergelimang dosa agar sebagai orang beriman ya diberikan jaminan penuh. Itu dia. Jadi ex agorazo itu Tuhan tidak hanya mati di kayu salib membeli kita, tapi dia membawa kita keluar dari pasar dosa. Membawa kita keluar dari tempat yang bergelimang dosa. Keluar, tidak boleh di situ lagi, tidak boleh terkungkung di situ. Dia beli kita, dia bawa. Saya kasih analoginya. Ketika Bapak Ibu kita beli mobil, katakanlah mobil itu harga 200 juta. Ya, kita ingin dengan kredit. Ya, katakanlah kita bayar mobil itu uang kredit, uang mukanya berapa? 50 juta. Nah, dalam berapa tenor? Tenornya 3 tahun katakanlah.
Berarti tiap bulan kita harus cicil. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita membeli mobil itu dengan kredit, lalu pada saat itu sama dengan sekarang musim hujan, kotor di mana-mana. Pertanyaan saya, ketika mobil itu kita beli dengan kredit, sudah boleh bawa pulang belum? Halo, sudah boleh belum bawa pulang itu mobil? Sudah. Bawa pulang. Bawa pulang harus keluar dari showroom-nya. Soal utang belakangan, tapi yang penting kita nikmati dulu, enjoy dulu. Nah, ketika Yesus membeli kita dengan harga mahal, dia bawa pulang, dia bawa kita keluar dari tempat yang bergelimang dosa, supaya kita tidak terkungkung situ lagi. Nah, yang ketiga adalah lutro atau lutro, ya, itu artinya apa? Membebaskan atau melepaskan dari belenggu dosa. Dan disuruh pergi sebagai orang yang benar-benar bebas merdeka dari dosa. Nah, jadi Yesus tidak hanya mati membeli kita, membayar kita dengan lunas, tidak pakai kredit, ya kan? Ya, dia keluarkan kita dari tempat yang bergelimang. Bukan itu saja dia keluarkan kita, tapi apa? Dia bebaskan kita. Dia melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa, melepaskan kita dari ya ikatan-ikatan dosa, dan kita disuruh pergi sebagai orang merdeka. Maka itu Yohanes 8 Yohanes 8 ayat 36. Jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ditambah oleh Galatia, supaya kita benar-benar merdeka. Galatia 5. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi ini bukan main-main. Kerjaan itu. Iya kan? Jadi itu arti dari penebusan. Ya. 6. Perpalingan. Ya, conversion. Itu pertobatan. Yaitu orang yang berbalik pikiran seorang berdosa, secara sukarela dari dosanya negatif, yaitu pertobatan sejati kepada Kristus positif, disebut iman, ya, conversion, ya, adalah titik perubahan rohani yang fundamental. Jadi bertobat itu artinya kita berhadapan dengan dosa begini, kita berbalik arah, berbalik kepada Tuhan dengan meninggalkan semua dosa. Jadi kalau orang Kristen tidak bertobat, ini nggak bisa selamat, Pak. Sorry, ya. Kalau mati dalam dosa, neraka, ya kan? Tapi kita diberi anugerah, Ibrani 6 ayat yang ke-4, 5, 6 itu murtad. Tapi kalau dia masih diberi kesempatan balik lagi, dia biar dosanya, makanya biar Yesaya bilang dosamu merah seperti kermisi pun akan putih kan. Tapi kalau dia hidup dalam dosa, dia rajin ke gereja, paduan suara, tapi hidup dalam kejahatan sampai mati, dah nggak selamat. Ya, lalu pemuasan, ya, sanctification. Ya, satisfaction, ya, itu kematian Kristus adalah memuaskan ya hati Allah tadi, sekaligus memuaskan hati kita orang percaya, tadi sudah jelaskan. Jadi kita puas dong, harus puas. Siapa di sini bilang nggak puas? Dosa itu. Jadi ketika Yesus mati dikatakan tetelestai, selesai, perfect, sudah selesai. Ku sungguh puas dengan Yesus. Hati Allah puas. Karena misinya jalan. Kita pun puas karena kita diselamatkan. Oke, 8. Pendamaian, reconciliation, sudah disampaikan juga kemarin. Yaitu kematian Kristus mendamaikan kembali pihak, ya, dua pihak yang bertikai, yaitu permusuhan Allah dengan manusia melalui Kristus. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa, itu permusuhan itu. Harus didamaikan kembali dulu. Nanti Bapak baca dalam 2 Korintus 5 ayat 18-20. Ya, perdamaian itu dari Allah. Dan ketika Allah mendamaikan kita dengan dirinya, maka sudah terjadi rekonsiliasi. Ya, misalnya kita punya masalah dengan istri atau dengan suami, dengan anak dan sebagainya. Ketika kita selesaikan, ya damai kembali gitu loh. Orang di Kupang kalau punya masalah selesaikan dengan babi, daging babi. Babi dibunuh, makan rame-rame, katanya pendamaian. Iya kan? Ketika babi itu teriak, apa namanya? Dia teriak, itu sudah damai itu. Nggak bisa. Kalau bilang aja mau makan daging babi. Pakai babi sebagai ini. Ya kan? Jadi berdamai dulu. Ya, ada rekonsiliasi dulu. Ya, lalu 9, pembenaran. Ya, saya sampai setengah. Ya.
Ini pengajaran, jadi kita lewat sedikit ya. Pembenaran, justification, itu sudah dijelaskan kemarin juga. Dibenarkan dulu. Kita tidak bisa benarkan diri sendiri. Ya, kita dibenarkan dulu. Jadi kematian Kristus di kayu salib membenarkan orang berdosa. Ibarat apa? Yesus ibarat pengacara gitu loh. Ketika kita ada di kursi panas itu lagi diadili, pengacaranya mau apa? Pengacara pembela toh? Pembela kita muncul, Yesus muncul dan berkata, bebaskan mereka. Ya, biar aku bebas, aku benarkan mereka. Enggak. Jadi kematian Yesus itu membenarkan saudara dan saya. Dibenarkan dulu, kalau nggak bisa. Uang tidak bisa benarkan kita, kehebatan kita nggak bisa, status nggak bisa. Ya, hanya Tuhan Yesus yang bisa. Itu sudah dikeraskan, dihotbahkan kemarin sebenarnya. Lalu 10, regeneration. Kelahiran kembali. Nah, luar biasa ya. Yaitu pembaruan hidup seorang berdosa secara radikal. Radical change radical of change. Perubahan. 2 Korintus 5 ayat 17 kan. Siapa dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Diperbaharui. Yang lama sudah berlalu, hidup yang lama semua berlalu, yang baru datang. Nah, diperbaharui dulu. Makanya Yesus bilang sama Nikodemus. Nikodemus itu dimenangkan oleh Yesus loh. Luar biasa. Nikodemus profesor doktor kalau sekarang. Profesor doktor teologi toh. PhD lagi. Datang kepada Yesus malam-malam. Kenapa malam-malam? Dia malu dengan teman-temannya. Nanti dilihat, ini profesor. Mau ketemu siapa? Ketemu anak tukang kayu. Ketemu anak yang nggak sekolah. Nggak tamat kuliah. Anak tukang kayu, anak miskin. Untuk apa tanya? Iya kan? Datang, Yesus bilang, dari mana kau? Iya, aku mau ketemu guru. Loh, yang guru itu siapa? Kamu yang guru, bukan aku. Kamu dosen, bukan aku. Iya, tapi kami tahu bahwa engkau guru dari atas. Wih, udah, Yesus bilang apa? Oke, mau apa kamu? Mau tanya apa? Dia bilang begini. Yesus, pasal 3 ya. Bagaimana sih cara aku lahir baru? Supaya aku bisa berkenan kepada Allah. Bisa aku selamat, kira-kira gitu. Bagaimana caranya? Yesus berkata, you must be born again. Harus lahir kembali. Air dan roh, firman dan roh. Kalau tidak, neraka loh. Kira-kira begitu. Lalu Nikodemus kata-kata, itu oke deh, nggak usah lama-lama deh. Jadi Yesus itu adalah produk dimenangkan oleh Yesus. Nikodemus adalah produk yang dimenangkan oleh Yesus. Hebat nggak? Jadi nggak lahir baru, nggak bisa. Sekali lagi, biar dia labelnya Kristen, pakai salib gede-gede, rajin beribadah, Kristen ada 2 Pak, Kristen KTP dan Kristen sejati. Kristen KTP adalah Kristen tanpa pertobatan. Kristen ini, model Kristen ini, dia rajin gereja, paduan suara, melayani mungkin. Tapi corak hidupnya tidak sesuai dengan firman. Dia juga hidup dalam kejahatan. Ya nggak bisa, harus lahir kembali dulu. Kalau nggak diperbarui nggak bisa. Jadi nggak sembarangan gitu. Oke, yang ke-11, penyucian, sanctification. Nah, ada 3 tingkatan. Penyucian adalah kematian Kristus di atas salib menguduskan orang berdosa baik secara posisi. 3, positional sanctification. Penyucian secara pengalaman. Posisi. Jadi posisi kita sebagai orang berdosa, ketika Yesus mati di kayu salib, dia ganti posisi itu menjadi orang benar, orang dalam Kristus. Yang kedua, experiential sanctification atau penyucian secara kontinu. Penyucian terus-menerus. Sampai saat ini, bahkan sampai kapan kita belum sempurna. Belum. Siapa di sini klaim bahwa dia sudah sempurna? Belum. Mengapa? Kita masih hidup dalam daging. Kepala iblis, kepala setan, kepala ular diremukkan, ekornya masih bergerak. Jadi secara manusia kita masih bisa berdosa. Nah, karena itu perlu ada penyucian terus-menerus, kontinu tiap hari. Tiap saat kita minta 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa, maka dia adilan, tetapi dia adil untuk mengampuni kita. Adil dan setia mengampuni. Tapi jangan jadikan ayat itu sebagai berdosa terus. Karena nanti akan tidak bisa juga.
Itu ya. Nah, kalau orang Kristen sejati adalah orang yang benar-benar taat firman Tuhan sampai. Ya, itu dia taat, ya kan? Nah, jadi kita perlu penyucian terus-menerus. Sampai kapan? Sampai dikatakan apa? Ya, progressive sanctification. Ya, penyucian akhir. Itu perfection atau perfect sanctification. Jadi disucikan terus. Kan tiap hari mata melihat. Ya, nggak mungkin seorang laki-laki ya lihat cewek cantik, ya, lalu dibilang terpujilah nama Bapa, Allah dan Roh Kudus. Nggak mungkin. Tapi pasti ceweknya cantik ya. Kalau istrinya itu cantik, suaminya cantik, nggak usah lagi. Jadi perlu penyucian pikiran, sikap, perilaku dan sebagainya. Kalau nggak bisa, ya kan? Sampai kapan? Sampai itu perfect sanctification, sampai progressive sanctification, sampai penyucian akhir, final sanctification. Sampai kapan? Tuhan Yesus datang. Efesus 1 ayat 14. 13-14. Ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi milik kepunyaan Allah. Dan Roh Kudus itu menjadi jaminan. Kata jaminan itu adalah, kata Yunaninya adalah arabon. Arabon itu artinya foreskot, bayar depan. Yesus sudah melakukan keselamatan bagi kita, lalu Roh Kudus yang meneruskan itu. Dia mengingatkan kita tentang dosa, menginsafkan kita, meyakinkan kita tentang keselamatan. Sampai dia datang kembali, ayat 14 itu katakan, sampai kita memperoleh penebusan yang sempurna. Iya, tapi banyak orang sudah ajarkan, kita sudah sempurna. Dari mana kau sempurna? Ya pendeta juga banyak yang karena duit dan masuk penjara kok. Pendeta juga masih berzina dan akhirnya apa? Ya saya bilang pendeta kita hamba Tuhan itu jabatan. Pendeta jabatan, penatua jabatan, evangelis jabatan. Yang jabatan penjabatan adalah manusia, kita manusia. Iya kan? Pendeta siapa yang terkenal di Korea Selatan tuh? Masuk penjara juga karena masalah sertifikat keuangan ke apa? Itu macam-macam. Ada pendeta besar di Surabaya, nggak usah saya sebutin namanya. Gereja terbesar. Ya kan? Pada akhirnya foto bersama dengan perempuan-perempuan kok. Dan apa? Melakukan banyak hal. Jadi kita pendeta hamba Tuhan, tapi ini pendeta jabatan itu saja. Jadi saya sebagai pendeta saya harus bertobat. Kalau nggak bertobat nggak bisa. Nanti Matius 7 ayat yang 21-22 berkata apa? Yesus berkata, gue nggak kenal kamu. Loh, lalu kita bilang, loh saya usir setan, saya melayani. Yesus bilang, iya. Pertanyaan saya, yang usir setan demi nama Yesus itu apa? Siapa? Orang Islam atau Kristen? Kristen. Mungkin orang lain. Itu ya. Nah, dan seterusnya. 12. Kesatuan dengan Kristus. Nah ini. Ya. Ya, unification. Unification with Christ. Kesatuan hidup nanti itu terjadi, nanti keselamatan itu nanti puncaknya. Kita akan hidup bersama dengan Allah. Petrus bilang kan, 1 Petrus 1 atau berapa? Ya, nanti kita hidup bersama Tuhan. Ya, hidup bersama Tuhan. Sekarang ini kita bersama Tuhan. Endingnya kita akan bersama Tuhan. 13. Pemuliaan, glorification. Hidup dalam kemuliaan bersama Kristus, ya, dalam kekekalan yang akan datang dengan tubuh baru yang penuh kemuliaan. Filipi 3 20-21 dan apa namanya? Yohanes 14 ayat 3. 1-3, aku menyediakan tempat itu bagi kamu. Setelah itu aku datang, nggak usah kita pergi sendiri pakai apa. Biar dia datang, angkat kita, supaya ayat 3 berkata, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, indah sekali kita kayak anak sekolah dijemput-jemput segala. Biar dia datang, bukan malaikat yang datang, dia yang datang jemput kita. Ya. Dan seterusnya. Nanti itu bahannya saya sampai di situ, nanti bahannya dibaca. Nah, ada lagi kok hanya 1, 2, 3 nugrah ya dan sebagainya. Nah, terakhir adalah proses keselamatan dari segi waktu. Di masa lampau kita telah diselamatkan. Ayatnya itu jelas. Di masa kini sedang diselamatkan. 1 Korintus 1 dan seterusnya. Di masa datang kita akan diselamatkan. Nah, jadi itu Bapak Ibu Saudara, untuk kesempurnaan bagi saya, bagi kita semua adalah ya, keselamatan itu bukan, keselamatan itu anugerah.
Pemberian cuma-cuma, tapi bukan murahan. Kata kemarin Ibu Lucy juga sudah singgung. Bukan murahan. Mahal keselamatan itu. Kita dibayar lunas dengan darah Yesus di kayu salib. Kita berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4. Luar biasa. Tetapi keselamatan itu harus melalui prosedur ini tadi. Masih banyak lagi, tapi itu saya ambil 13 itu. 12 itu. 13 itu ya. Wow, yang endingnya kita lihat, endingnya 12 dan 13. Oh, makanya perjuangan kita. Berjuang untuk bertobat, menghasilkan buah pertobatan, menghasilkan buah karakteristik, menghasilkan buah pelayanan. Surga menanti kita, kita akan hidup bersama Tuhan untuk selamanya. Ya. Tapi maaf bagi orang-orang Kristen yang tidak bertobat sampai akhir hidup, tidak bisa selamat. Dan saya mau tegaskan itu. Ada saya diprotes oleh majelis saya. Kenapa Bapak katakan begitu? Saya bilang, iya, baca Galatia 5 ayat 19-21. Baca Wahyu 21 ayat 8. Itu daftar orang masuk neraka tuh. Ya. Jadi biar Kristen sekalipun kalau tidak bertobat nggak bisa. Kalau nggak begitu kita tidak bisa melayani. Nah demikian paparan saya. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak terima kasih. Kami sudah menyelesaikan hamba sudah menyelesaikan soteriologi, pengertian-pengertian, dan hari ini kami selesaikan aspek-aspek keselamatan atau persyaratan-persyaratan untuk menikmati keselamatan itu. Kami harus melalui prosedur seperti ini. Terima kasih Bapak di sorga. Biarlah bagian-bagian kebenaran ini akan menjadi bagian kami dan memperkaya wawasan kami untuk melengkapi kami di dalam pelayanan penginjilan, untuk kami menyampaikan kepada semua orang tentang 13 aspek ini. Karena keselamatan itu mahal, tapi juga bisa dapat percaya, mengakui Yesus, taat sampai akhir, keselamatan akan terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, maaf ini pengajaran jadi saya agak lama ya. Saya serahkan